Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan wahwatu fillah yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah pada hari yang penuh berkah ini masih diberikan kesempatan untuk bermuajahah, bermuzakarah, tawasau bil haq, tawasau bisab, nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Mudah-mudahan keistiqomahan kita menjadi wasilah kita untuk sampai kepada ridhonya dan menjadi wasilah kita dicatat segala aktivitas kita sebagai amal soleh. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang bersama keluarga dan sahabat-sahabatnya sehingga berkat dakwah beliau kita terus meyakini kebenaran ajaran insya Allah sampai akhir hayat hidup kita dan mendakwakannya secara kafah. Dan kita juga berharap tentunya mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iwan wa watu filang dirahmati Allah. Baik, kita akan coba mengomentari statement pernyataan Usman Hamid sebagai Direktur Amnesty International saat dia hadir dalam sebuah diskusi terkait masalah Pilkada 2024 yang mengatakan bahwa ada indikasi bahwa Polri tidak netral dalam Pilkada 2024 ini. Mengapa kemudian beliau berani sesumbar mengatakan demikian? Karena ada beberapa anggota Polri yang merasa resah karena mendapat tekanan dari atasan untuk memihak pada salah satu paslon atau peserta kontestasi Pilkada 2024 tahun ini. Jika itu terbukti, kata beliau, maka Bapak Kapolri harus segera dicopot dan diganti dengan Kapolri yang baru. Karena itu adalah suatu bentuk pelanggaran hukum. Karena TNI dan Polri secara hukum tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Ya, itu jelas akan menciderai suksesi kepemimpinan di negara kita. Itu justru akan menghasilkan suatu hal yang tidak adil. Ya, kita sebagai muslim sudah diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8 agar berlaku adil dalam segala aktivitas, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu lillahi syuhada bil qisti ila akhiri ayat." Hai orang-orang beriman, hendaklah kalian menjadi penegak-penegak kebenaran dan saksi-saksi yang bertindak adil. Iwan wa'awatu fillah yang dirahmati Allah. Jelas sekali Allah memerintahkan kita untuk berlaku adil, tidak curang dalam segala aktivitas, lebih-lebih memilih pemimpin. Ya, itu ya. Mari kita terus melakukan kontrol secara politik, edukasi terhadap masyarakat, juga terus mengawasi para elit-elit politik, para penyelenggara negara yang kemudian terlihat ada indikasi melakukan pelanggaran terhadap apa yang sudah disepakati, baik itu konstitusi negara ataupun hukum. Iwan wa awatu billah dirahmati Allah. Ya. Juga ada tontonan yang kurang baik, ya, kurang elok, ya, di mana mantan presiden, mantan RI 1, mantan DKI 1, terus yang masih menjabat, yang sedang menjabat pun keluarin statement mendukung terhadap Pilkada 2024. Itu sebenarnya kurang elok, secara etis nggak bagus, memperburuk citra kepemimpinan di Indonesia. Harusnya sebagai ex RI 1, sebagai RI 1, sebagai ex DKI 1, mereka diem aja cicing wae di rumah duduk manis. Nanti waktunya nyoblos datang ke TPS, nggak perlu ngeluarin statement mendukung terhadap salah satu paslon di Pilkada 2024 ini. Justru itu akan makin memecah belah anak bangsa, karena kalian antum semua itu memiliki pengikut yang setia, ya, memiliki pendukung yang setia, yang ketika antum dihina maka pendukung antum akan mengeluarkan narasi-narasi kebencian terhadap kelompok lain yang menghina tokoh-tokoh yang dihina.
Maka sebagai tokoh bangsa seharusnya nggak perlu ikut-ikutan, apalagi sampai ikut kampanye. Nauzubillah wa iyadzubillah, itu jadi masalah yang kalau dibiarin makin memperburuk, ya, memperburuk terkait masalah kepemimpinan di negara kita. Iwan wa huwa taufiq yang dirahmati Allah. Yo, kita terus apa namanya menjaga negeri ini dari orang-orang yang zalim, orang-orang yang curang, yang hanya ingin memanfaatkan momentum kepemimpinan ini untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kemaslahatan rakyat banyak, ya. Kah? Saya secara pribadi nggak setuju ada pilkada dari dulu, pilpres pemilihan langsung, pilkada pemilihan dari dulu nggak setuju. Udahlah dipilih langsung aja, gubernur, wali kota, bupati pilih langsung aja sama kepala negara. Ya, kepala negara langsung dipilih oleh wakil-wakil rakyat, anggota dewan. Jadi nggak buang-buang duit. Kalau sekarang pemilihan lagi. Kapan kelarnya? Tapi nggak ada hasil. Ya hanya sedikit manfaat positifnya. Itu cuma bagi-bagi sembako, bagi-bagi uang. Yang harus diperhatikan lapangan kerja, bukan bagi-bagi sembako, bagi-bagi uang. Kalau cuma bagi-bagi duit, bagi-bagi sembako, siapapun bisa. Ciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya, karena banyak warga negara rakyat Indonesia yang masih nganggur. Udah gitu harus ada solusi bagi rakyat yang umurnya sudah parubaya, ya, udah keluar, udah nggak kerja lagi, mau kerja di mana-mana nggak bisa karena dibatasi oleh umur. Itu ditinjau ulang aturan kayak begitu tuh. Kasihan mereka yang masih punya anak sekolah karena udah umur nggak bisa kerja di mana-mana. Itu juga harus diperhatikan. Tuh, jangan cuma ngeributin posisi jabatan doang. Nyari kerjaannya susah, ya. Udah duit negara dibuang miliaran, nyari kerjaan susah, ya, yang enak mah enak, yang susah masuk susah. Ini jeritan rakyat kecil, tolong didengar nih, ya. Jangan ngeributin yang kayak begitu-gitu, dan lihat di akar rumput nasib rakyat kecil makannya pada susah, ya. Di Jakarta aja masih ada yang susah, buat beli beras aja masih susah, ya. Itu yang menjadi miris bagi kita, uang miliaran dibuang-buang begitu aja sementara rakyatnya banyak yang lapar, ya. Mungkin itu aja ya, mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Lagi-lagi mohon maaf nih, saya ngeluarin omongan-omongan kayak gini, sebenarnya memang buat kebaikan kita semua. Mudah-mudahan kedepannya Allah menjadikan negara kita negara yang adil dan makmur dan diberkahi serta dirahmati oleh Allah. Syaratnya emang kalau dalam Islam ya syaratnya cuma satu, ngikutin aturan Allah dan Rasulnya. Kalau nggak mau ngikutin aturan Allah dan Rasulnya sampai kiamat negara kita tidak akan mengarah pada perubahan yang diridhoi Allah. Bukan perubahan sekedar perubahan maju dunianya doang. Perubahan yang diharapkan oleh seorang muslim, perubahan hakiki, perubahan dunia dan akhirat, bahagia dunianya, bahagia akhiratnya. Ada negara-negara maju yang cuma dunianya aja maju, tapi akhiratnya nanti justru akan mendapatkan murka dari Allah seperti negeri-negeri Eropa. Itu luar biasa majunya, sampai aki-aki nenek-neneknya digaji sampai sebulannya sampai 4 juta per bulan, coba bayangin. Saking majunya tuh negara, tapi itu hanya untuk urusan dunia, bukan untuk urusan akhirat. Yang kita harapkan adalah bahagia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang diridhai Allah dan melahirkan pemimpin-pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan bisa ngajak rakyatnya untuk menjadi rakyat yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dan bisa mengajak rakyatnya, menyadarkan rakyatnya bahwa kita harus mau diatur oleh aturan Allah dan Rasulnya dan mengatur masyarakatnya dengan syariat Islam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.